Tasik gemilang, aduhai sayang, airnya tenang. Tempat memancing ikan haruan. Tasik gemilang, aduhai sayang, airnya tenang. Tempat memancing ikan haruan. Marilah kita semua satu pandangan, membangun negeri, membangun untuk masa depan. Marilah kita semua satu pandangan, membangun negeri, membangun untuk masa depan. Panglima sulung, aduhai sayang, pahlawan negeri. Gagah perkasa dalam berjuang. Panglima sulung, aduhai sayang, pahlawan negeri. Gagah perkasa dalam berjuang. Andainya kita semua bersatu hati, kerja yang payah hai Tuhan menjadi senang. Andainya kita semua bersatu hati, kerja yang payah hai Tuhan menjadi senang. Mari bersama kita gembira dalam jamuan kita rayakan. Mari bersama kita menyanyi dalam irama lagu dendang seri gemilang. Na 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 na. Marilah membangun negeri seri gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah makalah saya, yaitu dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu, dengan judul makalah saya yaitu dampak positif perkawinan adat Melayu terhadap perekonomian masyarakat, dengan dosen pengampu yaitu Bapak M. Siddiq SPD MPD. Baiklah, yang pertama kita masuk pada adat perkawinan Melayu Riau. Nah, yang pertama ada merisik. Merisik itu merupakan istilah dalam masyarakat Melayu yang pada hakikat adalah untuk mencari tahu informasi tentang seorang calon pengantin yang nantinya akan dinikahi. Yang kedua ada meminang. Setelah selesai merisik dan mengetahui bahwa si gadis belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain, maka bisa dilanjutkan tahap selanjutnya, yaitu meminang sesuai dengan persetujuan keluarga si laki-laki untuk menikah anaknya dengan si gadis tersebut. Yang ketiga ada mengantar tanda. Apabila telah dilakukan proses meminang dan telah diterima, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengantar tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Misalnya, yaitu bisa berupa cincin emas, belah rotan dengan ukuran sesuai dengan tingkatan sosialnya, atau bisa pada benda perhiasan lainnya. Yang keempat yaitu mengantar belanja. Nah, mengantar belanja ini adalah prosesi di mana utusan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang belanja yang bermaksud sebagai bergotong royong dan membantu dari pihak perempuan dalam melaksanakan peralatan perkawinan kedua anak mereka. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya, yaitu juga kita masuk pada prosesi hari H perkawinan Melayu. Yang pertama ada menggantung. Nah, hari ini
itu merupakan suatu tanda akan adanya peralatan pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Misalnya seperti menghias rumah dan memasang gerai pelaminan di rumah mempelai perempuan menjadi bentuk tanda akan dilangsungkannya prosesi pernikahan. Tahap selanjutnya yaitu berinai curi. Nah, berinai curi ini yaitu prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum perhelatan dilakukan. Nah, dalam kegiatan ini dipersiapkan oleh mak andam. Disebut dengan berinai curi, kenapa? Karena peralatan yang digunakan untuk berinai curi, calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam pada malam hari. Tahap selanjutnya yaitu ada berendam, yaitu merupakan suatu kegiatan membersihkan muka dengan mencukur bola roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tekuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya apa? Maknanya bahwa calon pengantin perempuan itu sudah siap untuk menjadi istri yang sempurna lahir dan batinnya. Ada yang tahap selanjutnya yaitu merupakan akad nikah. Nah, akad nikah ini yaitu prosesi yang paling sakral, di mana ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan daripada pihak perempuan dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi istri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Tahap selanjutnya ada berinai lebay. Nah, berinai lebay ini yaitu tepung tawar, dilakukan pula berinai di telapak tangan yang disaksikan oleh orang ramai dan dihadiri oleh ulama, sehingga acara ini disebut juga sebagai berinai lebay. Tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua-tua atau yang dituakan di kalangan keluarga maupun di masyarakat dengan jumlah yang ganjil. Tahap selanjutnya ada khataman Al-Quran. Oleh karena itu, setiap anak dara yang ingin mengurangi bahtera rumah tangga yang kokoh sudah semestinya ia belajar paham akan ilmu agama itu sendiri. Nah, prosesi khatam Al-Quran ini dimaksud sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian pembelajaran terhadap kitab suci Al-Quran, sehingga apabila terdapat problematika di kemudian hari, ia mampu mengatasi dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh agamanya. Nah, tahap selanjutnya ada hari berlangsung atau hari bersanding. Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding setelah mereka akad nikah dan sah menjadi suami istri. Hari bersanding ini biasanya dimulai setelah sholat zuhur, di mana pengantin pria akan diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan ke pelaminan. Baiklah, kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu makan bersuap, makan berhadap. Nah, upacara ini yaitu prosesi bersanding merupakan simbol kesetiaan, cinta dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Tahap yang selanjutnya ini yaitu prosesi setelah acara perkawinan. Yang pertama ada mandi damai atau mandi taman. Disebut mandi taman karena kedua pengantin akan dimandikan menggunakan air yang dicampur dengan berbagai macam bunga-bunga tertentu yang pada hakikat adalah air sebagai penolak bala. Kegiatan ini mencerminkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan berkat atas terlaksananya acara ini hingga selesai, dan sebagai rasa terima kasih kepada kaum kerabat dan tanda tauladan yang telah ikut berpartisipasi untuk mewujudkan acara ini agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada mengantuk atau mengasah gigi. Nah, alat yang digunakan adalah sebuah alat kikir, batu asah, sebutir telur, serta cincin emas yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk atau piring yang ditaruh di sebelah kiri pengantin. Kemudian ada menyembah kedua orang tua dan keluarga. Prosesi ini bermaksud untuk memohon ampun kepada kedua orang tua dan memohon untuk didoakan agar bahtera rumah tangga yang akan mereka jalankan selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hingga di kemudian hari. Selanjutnya, makan nasi damai. Nah, makan nasi damai adalah acara makan-makan daripada semua pihak pengantin laki-laki
maupun perempuan sebagai bentuk perdamaian antara kedua pihak yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama prosesi peralatan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu malam mengunjung mertua. Setelah semua prosesi upacara pernikahan selesai, pengantin laki-laki akan tinggal di rumah orang tua pengantin perempuan atau mertuanya. Prosesi terakhir setelah semua secara resmi telah dilalui ialah malam mengunjung mertua. Pengantin perempuan dan suaminya serta kaum kerabatnya akan mengunjungi rumah mertua pengantin laki-laki sebagai bentuk kunjungan daripada pihak pengantin perempuan kepada mertuanya. Selanjutnya kita masuk pada prosesi pembubaran panitia pelaksana perkawinan Melayu. Yang pertama ada sambutan dari tuan rumah. Dalam acara tersebut tentu saja pemilik hajat atau tuan rumah akan memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan. Kemudian ada sambutan dari ketua panitia. Sebuah acara pembubaran panitia ini tak lain hanyalah sekedar seremonial. Dan intinya adalah bagaimana agar kita semua bisa menjadikan kegiatan yang kita lalui bersama dijadikan rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, dari kekompakan yang ada, kebersamaan yang ada, dan itu semua memiliki hikmah tersendiri bagi kita semua. Lantas, bagaimana pengaruh perkawinan adat Melayu terhadap perekonomian? Pengaruh ekonomi sangat jelas terlihat dalam perkawinan. Bagi keluarga yang berada, pesta perkawinan merupakan harga diri atau kedudukan dalam masyarakat. Maka, pesta perkawinan yang dilaksanakan hingga beberapa hari yang diiringi dengan berbagai macam acara kesenian. Baik itu upacara sebelum perkawinan hingga selesai, banyak tergantung pada pengaruh ekonomi, seperti barang bawaan hantaran, misalnya mengantar belanja, mengantar tanda, dan sebagainya. Kemudian, berbicara adat. Banyak sekali adat yang dilakukan oleh orang-orang Melayu seperti khusus dalam pesta perkawinan, di mana mulai dari sebelum pesta sampai selesai pesta perkawinan. Di antara beberapa contoh yang bisa kami berikan, misalnya itu yang untuk menyewa tenda, misalnya catering, terus menyewa pelaminan, menyewa sound system, dan lain sebagainya. Misalnya juga ada membeli cincin. Nah, dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa pengaruh besar terhadap perekonomian akan adanya adat perkawinan Melayu, di mana bisa memberikan dampak positif bagi para pengusaha terutama di bidang jasa dan barang. Tempat kuda berlari-lari. Kami minta bertanya, mengapa Mika sikit memberi? Mak, Mika ni. Mana lagi nak Kamu dibalas? tak tengok tadi kan? Nak dibalas lagi ni. Ha? Nah.